Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kekeringan yang melanda Kecamatan Loknga selama 5 bulan mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan sebagai bencana daerah. Meski terkendala minimnya dana, tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya tetap berjalan. Para wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah bisa merasakan sensasi berkemah dengan mobil di tepi Danau Lutawar. Kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Loknga mendorong Pemkab Aceh Besar menetapkan sebagai bencana daerah. Dengan penetapan status sebagai bencana daerah, penanganan kekeringan semakin intensif dan melibatkan semua pihak. Berapa jauh Pak dari sini ke rumah? Status darurat daerah diputuskan menyusul semakin masifnya kekeringan yang melanda sejumlah kampung di Kecamatan Loknga. Sebagai langkah awal, distribusi air bersih untuk sejumlah warga di kecamatan terus berlanjut. Distribusi air ke sejumlah kampung akan dilakukan setiap hari. Pemkab mengerahkan sedikitnya 14 mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Saat ini pemerintah daerah telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Karena apa? Karena kejadian kekeringan atau krisis air di Kecamatan Loknga ini sudah semakin masif. Artinya kalau dulu mungkin satu cincin ada, nah sekarang sudah perlu penanganan pasokan air atau penyaluran air setiap waktu untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Loknga ini. Hari ini saja kita menurunkan tidak kurang dari 14 unit mobil tangki. Selasa pagi, warga Kampung Lamco berebut air bersih yang disalurkan mobil tangki. Distribusi air bersih ke kampung itu merupakan bagian kelanjutan pasokan air bersih untuk warga di daerah itu. Distribusi air bersih diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kekeringan jangka pendek. Sejak Senin, sudah 24.000 liter air bersih disalurkan ke sejumlah kampung di Kecamatan Loknga. Pemkab telah menempatkan bak penampungan air guna memudahkan warga memperoleh air bersih. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Penyelundupan penyu dari Pulau Banyak, Aceh Singkil digagalkan polisi. 2 pelaku penyelundupan satwa dilindungi ini diciduk anggota Polsek Pulau Banyak bersama sejumlah barang bukti. Penggagalan penyelundupan 6 ekor penyu berawal dari warga yang melaporkan perburuan penyu di sekitar Pulau Palambak Besar, Kecamatan Pulau Banyak. Polisi bersama warga dan pegiat satwa menelusuri dan memergoki sebuah perahu motor memuat 6 ekor penyu yang akan diselundupkan ke luar Pulau Banyak. Dalam operasi itu, petugas berhasil menyita 6 ekor penyu sisik dan penyu hijau. Dari 6 ekor penyu itu, 2 diantaranya dalam kondisi mati, sementara 4 lainnya masih hidup. Petugas juga menyita perahu mesin dan 2 tombak, beserta 2 pelaku yang mencoba kabur, namun berhasil ditangkap. Kejadiannya kemarin di Pulau Banyak, di salah satu pulau kecil yang berisi memang ada hewan penyu. Awalnya memang ada informasi masyarakat, kemudian dari Polsek Pulau Banyak melakukan pengintaian dan ditemukan memang ada aktivitas yang mencurigakan. Pada saat dilakukan pengungkapan tersebut, tersangkanya sempat melarikan diri ke dalam hutan. Sementara informasinya masih 2 orang, ada 2 orang yang diamankan, cuman masih dalam penyelidikan apakah mereka memang yang melakukan aktivitas penyelundupan tersebut atau bukan.
Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial ET dan PT. Keduanya merupakan warga desa Sisarahili, Teluk Siaba, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Kini para pelaku sudah ditahan di Polres Aceh Singkil untuk menjalani proses hukum. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Tahapan pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya terkendala dana. Akibatnya beberapa fasilitas dan kebutuhan penyelenggara pemilu di daerah ini belum tersedia. Sejak dimulai pada Januari 2024 yang lalu, tahapan pilkada di Aceh Barat Daya berjalan seadanya. Hingga saat ini belum ada sekretariat permanen KIP, sehingga rekrutmen PPK dan PPS belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya tetap menjalankan tahapan pilkada dengan kemampuan dana yang tersisa. Bahkan petugas Pantarlih yang bertugas mencocokkan dan meneliti coklit data pemilih pilkada sudah dilantik untuk turun ke lapangan. Pada dasarnya tahapan pilkada kan kita sudah mulai dari bulan Januari kemarin, dan sesuai dengan PKPU 2024 itu tahapan pilkada sudah kita lakukan, dan sekarang lagi masuk pada tahapan coklit di tingkat desa masing-masing yang dilakukan oleh Pantarlih dengan desa itu. Dan terus juga kita dalam hal kondisi apapun, tahapan-tahapan yang KIP Aceh Barat Daya lakukan tetap berkoordinasi dengan Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya. Coklit pemilih pilkada juga masih berlangsung selama Juli ini. Para petugas Pantarlih masih melakukan coklit di setiap desa untuk memastikan semua warga yang masuk DPT mendapat kesempatan memilih. Hingga saat ini, PPK belum juga terbentuk, sehingga panitia pemungutan suara PPS di desa juga belum direkrut, padahal pilkada semakin dekat. Sehingga tahapan pilkada tidak berjalan maksimal. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Raji juga mengambil gambar di lapangan. Tim tuan rumah Dere FC Aceh Utara berhasil lolos ke semifinal usai pesta gol ke gawang Fatin Pesangan FC Biren dengan skor 6-1. Kemenangan ini sekaligus membuktikan tim tuan rumah mendominasi turnamen Kapolres Aceh Utara yang berlangsung di lapangan Simpang Muling, Aceh Utara. Pada laga penentuan, tim Dere FC Simpang Cebrek sudah menunjukkan keunggulan dengan menguasai permainan. Serangan demi serangan dibangun untuk menaklukkan tamunya, kesebelasan Fatin Pesangan FC. Tim tuan rumah bermaterikan pemain bintang seperti Sultan Renggo, Sabirin Idi, dan Syakir. Pemain Dere FC sudah menjebol gawang lawan pada menit ke-14 hasil tendangan Sabirin yang tak mampu ditepis penjaga gawang Fatin FC, sehingga kedudukan menjadi 1-0 untuk tuan rumah. Unggul sementara tak membuat tim tuan rumah mengendurkan serangan. Tendangan Sultan Renggo menambah keunggulan tuan rumah menjadi 2-0. Tim tuan rumah dengan segudang pemain berpengalaman terus memberi perlawanan untuk membobol gawang lawan. Sehingga tim Fatin FC bermodal materi pemain muda terus berusaha mengimbangi permainan untuk mencoba membalikkan kedudukan. Namun masih gagal. Sementara tuan rumah terus mencetak gol pada babak pertama sehingga kedudukan menjadi 4-0 untuk tim Dere FC. Kita kalau pengalaman kita kan proyeksinya untuk menghadapi jadi mereka akan bisa merasakan pengalaman menghadapi dengan senior ini, pengalaman yang bagus bagi anak-anak. Dan ucapkan terima kasih pada panitia yang telah mengundangnya. Pada babak kedua, tim Fatin Pesangan FC Biren terus berusaha mengejar untuk memperkecil ketertinggalan. Tuan rumah justru menambah 2 gol sehingga kedudukan menjadi 6-0. Tim tamu baru berhasil mencetak gol pelipur lara menjelang berakhirnya pertandingan, sehingga kedudukan menjadi 1-6. Ya, permainan hari ini ya cukup, mungkin kedua tim juga bermain bagus. Terima kasih juga kepada tim pasangan. Mungkin yang biasa lah dalam permainan ada
colongan bang kan. Nah, mungkin juga Fatin Pesangan juga bermain cukup bagus hari ini bang. Mungkin ya rezeki hari ini memihak kepada diri supaya mungkin kami main di semifinal hari Selasa insya Allah bang. Mungkin lawannya yang menang kemarin Absku. Kan? Ya, semoga di hari Selasa juga kami mungkin mendapatkan hasil yang terbaik bang. Tim Dere FC berhasil lolos ke semifinal dan berhadapan dengan tim Amsko FC Aceh Utara. Sementara laga semifinal, tim Ramos Mutiara Gedong melawan tim Alpha United FC Ujung Belang Lok Semawe. Turnamen Kapolres Aceh Utara Cup pertama memperebutkan total hadiah sebesar 120 juta rupiah. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Di sana kita semangat terbaca. Kita lihat mudah saja bagi Fairuzi.